Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marlina dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 22250016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur persalinan distosia bahu. Distosia bahu merupakan kondisi geografis pada persalinan pervaginam di mana bahu janin gagal lahir spontan setelah lahirnya kepala. Distosia bahu terutama disebabkan oleh deformitas panggul, di mana kegagalan bahu janin untuk melipat ke dalam panggul, misalnya pada kasus makrosomia. Dapat juga disebabkan oleh karena fase aktif persalinan kala 2 yang terlalu pendek pada multipara, sehingga penurunan kepala terjadi terlalu cepat menyebabkan bahu janin tidak melipat saat melalui jalan lahir. Adapun tanda-tanda dari distosia bahu, yang pertama itu ada kepala telah lahir namun masih erat di pulpa. Yang kedua, kepala tidak melakukan putaran paksi luar. Yang ketiga, dagu tertarik dan menekan perineum. Dan yang keempat, ada tanda kepala kura-kura atau disebut dengan turtleneck. Dan kemudian diperlukan upaya khusus untuk melakukan pertolongan untuk melahirkan bahu janin yang tentunya dengan tetap meminimalisir cedera pada ibu dan janin. Berikut ini merupakan prosedur pertolongan distosia bahu. Pada manuver pertama yaitu manuver microbed, yang kedua itu ada manuver Masanti, yang ketiga ada manuver Rubin, yang keempat ada manuver corkscrew atau Woods, dan yang terakhir itu ada manuver square and descent. Dan pertolongan persalinan dengan prosedur ini sebelumnya dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Yang pertama, itu kondisi vital ibu dapat bekerja sama. Yang kedua itu, ibu masih memiliki kemampuan mengedan. Dan yang ketiga, jalan lahir dan pintu bawah panggul normal. Dan yang keempat itu bayi hidup. Kelima, yaitu bukan monstrum atau tidak terdapat kelainan kongenital. Pemakaian APD lengkap guna untuk melindungi kita dari kontaminasi yang tidak diinginkan. Di sini kita pakai APD tidak terlalu lengkap karena belum masuk ke kala 2 ya teman-teman. Selanjutnya, lakukan perkenalan diri kepada pasien serta info concern. Lalu, melihat dan mendengar tanda gejala kala 2. Selanjutnya, cek kelengkapan alat. Pastikan tidak ada yang tertinggal ya teman-teman. Lalu, habis itu patahkan oksitosin. Berikutnya, lanjut cuci tangan dengan 7 langkah sempurna. Cuci dengan bersih ya teman-teman. Bilas di air yang mengalir. Lalu, lap menggunakan handuk pribadi. Selanjutnya, pakai handscoon, tangan sebelah saja. Tangan yang digunakan untuk pemeriksaan pada ibu nanti. Masukkan oksitosin ke dalam spet yang sudah kita buka tadi. Gunakan teknik one hand ya teman-teman.
Letakkan pada bak steril atau bak instrumen. Selanjutnya, lakukan pulpa hygiene pada ibu mulai dari labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, dari atas simfisi sampai ke bawah rektum. Lakukan pemeriksaan dalam guna mengetahui pembukaan ibu. Lepaskan sarung tangan secara terbalik di larutan klorin. Selanjutnya, dengarkan DJJ. Habis itu, konseling beritahu ibu bahwa kondisi janin sehat dan kondisi ibu juga sehat. Dan semuanya dapat lahir normal. Ketika ibu merasa mulas atau merasa ingin meneran, pimpin ibu untuk meneran. Siapkan handuk di atas perut ibu. Letakkan kain segitiga sepertiga di bawah bokong ibu. Membuka partuset dan memakai sarung tangan steril di kedua tangan. Jika kepala janin terlihat di pulpa dengan diameter 5 hingga 6 cm, letakkan tangan kanan melindungi perineum dengan dilapisi kain di bawah bokong ibu, sementara tangan kiri menahan puncak kepala agar tidak terjadi defleksi. Jika kepala bayi lahir, mata, hidung, dan mulut bersihkan dengan kapas dentin. Periksa lilitan tali pusat pada leher bayi dan tunggu sampai bayi melakukan putaran paksi luar. Jika tidak terjadi, dicurigai distosia bahu. Berikut beberapa teknik untuk menolong persalinan distosia bahu. Kedua paha ibu ditekuk ke arah dada sejauh mungkin. Meluruskan promontorium sakrum dan memperlebar diameter panggul yang mempermudahkan keluarnya bahu depan. Tekanan diberikan di atas tulang kemaluan ke arah bawah dan lateral bahu depan guna membantu meluncurkan bahu anterior di bawah simfisis pubis. Tangan dimasukkan ke dalam vagina untuk menekan permukaan posterior bahu anterior ke arah dada janin. Tangan dimasukkan ke vagina untuk memutar bahu posterior ke arah depan seolah-olah memutar skrup, mengubah posisi bahu janin sehingga bahu anterior dapat dikeluarkan. Ibu diposisikan merangkak, tujuan mengubah hubungan panggul dan membantu keluarnya bahu dengan gravitasi serta ruang panggul yang lebih luas. Letakkan janin di atas perut ibu, keringkan, lalu lakukan IMD. Dekontaminasi alat dan bersihkan diri.